Gimana sih? Masa temen curhat dijadiin pembantu kayak gini? Lo itu bukan cuma temen curhat gue. Tapi gue ini bos lo kali. Lo lupa ya? Ya udah deh, mendingan sekarang lo telepon Om Hendra. Sekarang dia lagi di mana? Biar gue sama Devon bisa pergi dari sini. Gimana gue cari taunya? Masa bos yang lapor ke anak buah? Ngaco lu ya. Yang ada gue dipecat. Edwin, lo nggak usah ribet. Lo itu orang kepercayaan Hendra. Lo pasti tahu gerak-geriknya. Om Hendra sama Tamara udah berapa lama berhubungan? Gue nggak tahu. Lu budak ya? Kalau gue bilang nggak tahu, ya gue nggak tahu. Lo taunya apa? Apa-apa nggak tahu? Kalau lu mau tahu, lu cari tahu aja sendiri. Lu tanya sama orang lain. Mungkin aja sekarang dia lagi di rumah sakit atau di pemakaman Gio. Pemakaman Gio? Pemakaman apa? Apa maksud lo? Kenapa lo diem aja? Ternyata lo udah tahu kalau Gio itu kecelakaan. Terus lo nggak mau kasih tahu gue, gitu? Freak banget sih lo. Ilona, telepon Gio sekarang. Kok nggak nyambung sih, Van? Keluarga pasien Zara Abimanyu. Iya, saya dok, saya mamanya. Gimana kondisi anak saya? Pasien masih kritis. Saya masih menunggu hasil ronsen untuk lihat lebih lanjut. Kemungkinan terjadi luka dalam. Tapi dokter bisa tolong selamatin anak saya kan? Bisa kan dok? Kami akan mengusahakan yang terbaik dan kami akan mengupdate perkembangannya. Terima kasih banyak ya dok. Tolong selamatin anak saya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Gue telepon Tante Tamara dulu ya. Iya Will, Tante udah dengar kabarnya Gio. Gimana kondisinya sekarang? tante di rumah sakit. Gio kritis. Ya udah Tante. Sekarang aku kesana ya. Tolong Tante share alamatnya ya. Iya. Kenapa, Wi? Gio kritis, Van. Raska, Gio. Diam, jangan bangun. saya mau lihat Gio, Pak. Saya mau tahu keadaannya dia. Sudah bilang kan, kamu diam. Tidur, jangan bangun. Saya mau tahu keadaan Gio, Pak. Kamu nih. Apaan sih, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sus, pegangin dia. Hah? Maksudnya? Raska mau balas dendam sama saya.
Mas ke saya tuh nggak apa-apa. Saya pengen tahu keadaannya Gio gimana. Kamu malah mikirin orang lain. Kamu pikir diri kamu sendiri. Udah ketabrak. Masih ngeyel. Cepet tidur. Apaan sih, Pak? Mbak istirahat ya, ikutin kata pacarnya dulu. Ini bukan Saya bukan pacar. Lalu kakak adik? Bukan. Temen? Dia bukan teman saya. Ah ya udahlah, apapun itu Mbak istirahat ya sekarang. Kalau Mbak masih bandel, saya panggilin dokter. Maafin Mama ya, Gio. Kamu harus selamat, nak. Mama nggak bisa kehilangan kamu. Kamu harus jaga anak-anak kamu. Mereka mengancam saya. Kamu kan yang celakain Gio. Kamu denger ya, Hendra? Kalau Gio sampai kenapa-kenapa, kamu terima akibatnya. Saya udah lakuin semua yang kamu minta, tapi kamu tetap nyiksa mereka. Kamu itu bukan ibu yang baik. Mereka bisa mencelakakan kita, dan kita bisa masuk penjara. Kenapa sampai takut masuk penjara? Jawab, Om. Itu kepalanya sempat kebentur, Dok. Apa yakin gak perlu scan? Apaan sih? Oh, pengen banget saya sakit parah. Oh, saya nggak apa-apa kok. Kamu ini kan bandel. Jantungnya gimana, Dok? Pernafasannya normal nggak? Selama observasi ini nggak ada masalah. Berarti saya boleh pulang dong, Dok? Gak boleh. Kamu ini bandel ya? Coba tolong di ICU, Dok. Di MRI atau apalah. Siapa tahu ada masalah kesehatan yang belum terdeteksi. Dilihat kondisi Nela saat ini nggak ada masalah. Dia sudah bisa pulang. Tapi saya nggak perlu lewat jalan lagi kan, Dok? Hari ini aja ya, jadi nggak usah bolak-balik ke rumah sakit. Nggak masalah. Yang penting tetap bed rest ya di rumah. Ini udah, Dok. Tolong bukain ini ya. Oke, nanti saya suruh suster ya. Makasih, Dok. Gio tahu kejahatan kalian? Atau apa? Kita bicara nanti. Kalau tidak ada yang ganggu. Tante, maksudnya tadi apa?
Tante udah ngelakuin apa? Tante nggak tahu, Will. Bohong. Om Hendra sampai datang ke sini nemuin Tante. Itu pasti masalah yang serius. Tante udah ngelakuin kejahatan apa, Tante? Tante serius nggak tahu, Ilona. Tante lagi nggak bisa mikir sekarang. Tante lagi urus Gio di dalam. Kamu tuh nggak bisa mikir keselamatannya Gio. Hah? Harus ya? Harus ngebahas hal yang lain sekarang. Sorry ya. Sebenarnya kenapa Tante? Kenapa sampai Gio kecelakaan kayak gini, Tante? Saya tahu ya. Tante juga nggak tahu. Sabar Tante ya. Pak, stop. Pak, saya kan mau ngeliat Gio. Kenapa malah dibawa keluar sih, Pak? Nggak boleh turun. Bapak udah ngapain sih? Bapak nggak usah terlalu parno. Saya ini nggak kenapa-napa. Ngapain saya pakai kursi roda segala? Saya pengen tahu keadaan Gio, Pak, gimana? Mas Kak, saya itu kan pergi sama Gio. Terus saya selamat. Saya harus tahu dong, saya harus ngeliat Gio itu gimana keadaannya. Kamu dengar ya? Saya udah bayar mereka mahal buat jagain kamu. Kamu malah bertingkah lagi. Bapak berlebihan. Terserah saya. Kamu juga ngelawan terus. Kamu ingat status kamu tuh rawat jalan, bukan jalan-jalan. Kamu harus bed rest di sini. Pak, tolong izinin saya ngeliat keadaan Gio. Dan biar saya mastiin kalau Gio baik-baik aja. Kamu gak usah mikirin orang lain. Gio juga rawat jalan. Tapi udah pulang duluan. Sus, bawa dia. Bos, Ya. dari tadi Devan bikin masalah, bos. Habis dari mana lo? Ketemu pacar. Kamu bicara sama siapa? Belajar sopan santun. Gua nggak harus sopan sama penipu kayak lo. Jaga mulut lu, jangan kurang ajar sama Bos Hendra. Membohong apa? Membohong siapa? Sudahlah. Penipu itu emang nggak ada yang mau ngaku. Dari awal, gue udah bilang sama lo. Gue paling gak suka dibohongin. Dan lo sama Tamara udah bohongin gue. Aduh, Mas Kak ngapain sih sampai nyewain apartemen deketan sama Bapak? Sekalian aja Pak bikinin saya KTP pindah ke sini. Orang nekat kayak kamu harus dijagain 24 jam. Kamu bed rest di sini aja.
Kamu ngapain? Mau coba-coba kabur ya? Bapak tenang aja, kenapa sih? Saya tuh cuman pegal dari tadi duduk kursi roda di mobil. Lagian, saya itu mati gaya kalau di sini, nggak bisa kemana-mana. Lebih baik kayak gini daripada kamu mati betulan. Kamu nih orangnya nekat banget ya, udah tahu bahaya, didatengin juga. Kalau kamu mati gimana? Ya karena Bapak nggak jawab-jawab. Kalau Bapak ngasih tahu saya pelakunya, saya nggak akan nyari tahu sendiri, Pak. Nungguin Bapak ngomong kelamaan. Woi. Ya, handphone saya mana? Hilang pas kecelakaan. Tolong rawat dia ya. Ini orang agak nekat. Jangan. Ada Tante Tamara. Lagian, gak boleh juga banyak orang masuk ke dalam. Aska, kenapa sih? Kenapa sampai Gio jadi kayak gini? Kan lo tahu, Gio itu sahabat baik gue dari kecil. Kalau sampai kenapa-kenapa, gue gak akan terima kalau sampai Gio celaka. Gio kayak gini, itu juga karena teman baik kamu. Temen yang mana? Pikir aja sendiri. Jelas-jelas teman yang anak buah orang jahat kamu pilih. Edwin, lu cari perkara sama gue. Gio, Mama di sini. Mama jaga Gio. Kuat ya nak, jangan tinggalin Mama. Lihat Mama sayang. Kamu lihat Mama kan? Kamu dulu waktu kecil gak pernah bisa tidur tanpa Mama. Sekarang Mama di sini. Ayo bangun. Mama cuma punya kamu. Memangnya kamu nggak punya teman, Pepper? Aku nggak tahu, nggak ada yang mau temenan sama aku. Nggak mau ada yang dengerin cerita aku. Kamu yang nggak bisa jagain adik saya. Kamu malah nuntut saya. Nggak masuk akal ini. Bapak selalu aja mikirin diri Bapak sendiri, nggak pernah peduli sama orang lain, nggak pernah peduliin perasaan orang lain. Ini semua gara-gara kamu. Bapak dari awal nggak pernah mau jawab, nggak pernah mau jujur, nggak pernah mau terbuka. Kenapa Pak? Bapak takut sama Pak Hendra.